Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Manajemen Perbankan Universitas Siber Asia. Perkenalkan, saya Resi Puspita Dewi. Saya dari kelas MJ401. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan kewajiban bank atas hilangnya deposito nasabah Bank BNI. Sebelum kita membahas apa kewajiban banknya, kita akan bahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan nasabah? Dalam istilah perbankan, nasabah adalah orang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan deposito? Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Lalu apa saja sih jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia? Yang pertama ada deposito berjangka, yaitu produk deposito dengan jangka waktu. Lalu yang kedua adalah deposito automatic rollover. Itu adalah bentuk lain dari deposito berjangka, di mana simpanan dalam bentuk deposito yang telah jatuh tempo sesuai jangka waktu, namun pihak deposan belum mengambilnya. Lalu yang ketiga ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito menerbitkan sertifikat keterangan dari deposito itu sendiri dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Selain itu, dilihat dari segi pencairan bunga, sertifikat deposito dapat dilakukan di muka. Lalu yang keempat ada deposito on call. Deposito on call adalah deposito khusus dalam jumlah yang besar, di mana setiap bank besarnya berbeda-beda, tergantung dari ketentuan masing-masing bank. Lalu apa saja sih kelebihan dan kekurangan deposito? Kelebihan deposito adalah menabung dengan cepat, resiko lebih kecil, bunga lebih besar dari tabungan, lalu yang terakhir adalah bunga deposito yang tetap. Apa aja saja sih kekurangan deposito? Itu yang pertama tidak fleksibel dalam mengambil yang disimpan. Yang kedua, keuntungan lebih kecil dibandingkan investasi lain. Lalu yang ketiga, ikut terkena inflasi dan biaya pajak. Yang keempat, tidak mendapat keuntungan walaupun bunga bank tinggi. Lalu apa saja kewajiban bank untuk mengembalikan dana nasabah yang hilang? Yang pertama adalah kewajiban bank untuk menyelesaikan pengaduan, mencakup kewajiban menyelesaikan pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut. Jadi, jika ada pengaduan, maka pihak bank wajib melayani secara lisan atau tertulis gitu. Jadi ada pengaduan secara lisan atau tertulis, bank wajib untuk mendengarkan keluhan tersebut. Lalu yang kedua, setiap nasabah termasuk walk-in customer memilih hak untuk mengajukan pengaduan. Jadi bank itu uh, tidak membeda-bedakan nasabah dalam menangani pengaduannya. Jadi setiap ada pengaduan itu ditangani dengan baik. Lalu yang ketiga, pengaduan dapat dilakukan oleh perwakilan nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabah. Jadi jika ada surat kuasa, misalkan pihak A adalah nasabah bank BNI, lalu dia memberikan surat kuasa kepada saudaranya, misalkan istri atau suaminya menggunakan surat kuasa, maka pihak bank wajib melayaninya dengan baik juga. Lalu selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Satu, nasabah yang tidak menyadari faktor yang mempengaruhi terjadinya kehilangan adalah yang pertama, nasabah yang tidak menyadari bahwa bilet deposito yang diberikan adalah palsu. Nasabah baru menyadari setelah akan melakukan pencairan deposito. Lalu yang kedua, kecurangan yang dilakukan pegawai bank untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Yang ketiga, kurangnya sistem keamanan bank dalam memonitor kecurangan, sehingga terjadinya pengeluaran bilet palsu oleh pegawai yang tidak amanah. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan terkait
bilik deposito yang terjadi. Kesimpulannya adalah berdasarkan hukum, tanggung jawab pelaku usaha menyatakan bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian disebabkan perbuatan sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau karyawan, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Bank memiliki kewajiban dalam melakukan penanganan atas pengaduan nasabah, termasuk penyelesaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Artinya, sudah seharusnya bank menindaklanjuti pengaduan para nasabahnya dan bukan mengabaikan keluhan nasabah. Jadi harus ditangani dengan baik keluhan nasabah bank tersebut. Bank BNI setelah adanya pengaduan nasabah langsung bertindak melaporkan ke pihak berwajib untuk menginvestigasi atas pemalsuan bilik deposito yang dilakukan oleh pegawainya. Rekomendasi dari saya adalah untuk melakukan transaksi di bank seperti halnya deposito di mana sistemnya berjangka dan tidak dapat ikut andil langsung, maka sebagai nasabah harus teliti dan berhati-hati dalam prosesnya. Nasabah harus mengerti prosedur dan regulasi untuk simpanan yang akan dipilihnya, serta memastikan uang yang berada di bank sudah tercatat di sistem pada saat penyimpanan yang dilakukan oleh pihak pegawai bank. Jadi, pada saat transaksi, kita harus memastikan bahwa prosedur dan prosesnya itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau ketentuan yang berlaku. Lalu yang kedua adalah jika adanya hal yang mencurigakan atas transaksi yang diproses di bank, sebaiknya langsung menghubungi pihak berwajib dan bank untuk mengidentifikasi apakah terdapat kecurangan atau tidak yang dilakukan oleh pegawai bank, karena kita nggak pernah tahu apakah pegawai bank tersebut amanah atau tidak. Lalu yang ketiga, sebaiknya ada pengawasan dari Bank Indonesia terhadap manajemen risiko yang telah dialami oleh nasabah, sehingga nasabah tidak dirugikan dan merasa didengarkan keluhannya. Misalkan dengan membuat peraturan Bank Indonesia tentang pengawasan terhadap kejahatan pemalsuan dokumen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.